Gubernur itu menunjuk dan melantik dia menjadi PJ Sekda Kota Makassar. Itu yang pertama yang kami laporkan. Yang kedua kami laporkan ini Tim hukum pasangan calon, Paslon, Gubernur Wakil Gubernur Sulsel, Dani Pemanto Ashar Arsyad, melaporkan penjabat, PJ, Gubernur Sulsel, Profesor Zudan Arif Fakrullah, ke Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Sulsel, Selasa, 22 Oktober 2024. Pelaporan ini berkaitan dengan penunjukan Irwan Rusfiadi Adnan alias Irwan Adnan, sebagai PJ Sekretaris Daerah, Sekda, Kota Makassar. Sebelumnya, penunjukan Irwan Adnan sebagai PJ Sekda Makassar, tercantum dalam Surat Keputusan, SK, Gubernur Sulsel nomor 801-10-22468 BKD. SK tersebut dikeluarkan PJ Gubernur Sulsel per 16 Oktober 2024. Ketua Tim Hukum Dani Ashar, Dia, Ahmad Rianto menjelaskan alasan di balik laporan ini. Ia menyebutkan bahwa penunjukan Irwan Adnan dianggap bermasalah karena terafiliasi dengan partai politik, Parpol. Ini tim kuasa hukum Dia itu melaporkan PJ Gubernur Sulawesi Selatan dalam hal ini karena menunjuk PJ Sekda Kota Makassar itu adalah orang yang terafiliasi dengan partai politik. Kemudian kedua adalah dia orang yang sudah mengundurkan diri, dan yang paling pasti adalah dia sudah menyatakan dukungan kepada paslon 02, yang mana kemudian PJ Gubernur itu menunjuk dan melantik dia menjadi PJ Sekda Kota Makassar. Itu yang pertama yang kami laporkan. Yang kedua kami laporkan juga adalah PJ Wali Kota Makassar karena mengusulkan dan melantik orang yang artinya yang sama, yang terafiliasi ya dengan mendukung paslon 02. Kemudian ketiga kami laporkan juga adalah PJ Sekda terkait mengenai tentang tagline-nya yang taking di mana-mana, ya kan, kemudian yang menyatakan dukungan baik di wali kota maupun di gubernur. Di wali kota itu dia mendukung paslon Seto ya, kemudian di gubernur dia mendukung paslon 02, dan itu nyata dan real, itu ada di mana-mana. Dan kemudian kami melaporkan paslon 02 dalam hal ini Ibu Fatmawati Rusdi. Berarti dua laporan yang ada. Ya, kenapa? Jadi alasan kami melaporkan ke 4 orang ini karena kami melihat adalah pelantikan PJ Sekda Kota Makassar ini adalah upaya untuk bagaimana menguntungkan paslon 02 itu dalam perhelatan pilkada di 2024 ini. Karena menurut kami PJ Sekda yang diangkat itu menguntungkan paslon 02 karena dia sudah menyatakan dirinya itu pada tanggal 24 September kalau tidak salah, di bulan September 2024 itu sudah menyatakan dukungannya relawan Pakintaki itu mendukung paslon 02 dalam hal ini, dan itu kejadiannya terjadi di Menara Nasdem, Jalan Metro Tanjung Bunga. Makanya kemudian kami melaporkan hal ini ke Bawaslu Sulawesi Selatan. Jadi bukti-bukti yang kami serahkan itu adalah gambar pertama itu adalah banner, kemudian baliho, kemudian bando di jalanan yang ukurannya besar-besar, dan kemudian papan board yang ada. Ya, benar bahwa hari ini kita sudah terima laporan, tim Sentra Gakumdu tadi sudah terima laporan dari tim hukum pasangan calon nomor urut 1 yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dengan 4 terlapor, yaitu PJ Group, PJ Wali Kota, Sekda, dan pasangan calon nomor urut 2. Dari materi laporannya adanya dugaan pelantikan pejabat yang tanpa melalui prosedur yang diatur dalam pasal 71. Makanya nanti sesuai dengan perbawaslu kita lakukan dulu kajian awal, mungkin paling lambat besok baru ada putusannya apakah ditindaklanjuti atau tidak. Apakah semuanya itu akan dipanggil nanti? Tergantung besok kita lakukan kajian awal dulu untuk syarat keterpenuhan syarat formil material berikut dengan uraian peristiwa dan uraian peristiwa yang mengakibatkan adanya akibat hukum. Kita lihat seperti itu.
Kak terpisah tadi malam ada katanya saksi yang diperiksa SUM, itu memang dibolehkan Kak? Oh bisa. Pemeriksaan Jadi SUM? dalam peraturan Bawaslu sepanjang diatur sepanjang ada hal-hal ada keadaan tertentu bisa dilakukan pemeriksaan secara SUM. Tadi Kak dari pihak pasang 02 katanya Bawaslu ini pilih kasih ya, gimana Pak? Untuk sementara kita tidak bisa berkomentar seperti itu karena memang semua yang kita tangani kita sudah anggap sebagai sesuai dengan ketentuan yang mengatur terkait peraturan kita. Ya alasannya kenapa tidak bisa hadir Kak? Alasannya karena beliau berada di luar provinsi. Oh. Di luar provinsi. Iya, Jakarta. Di Jakarta. Nanti baik sama Andi. Presiden. Iya. Ya, baik. Perkembangan laporan nanti dicek saja di papan pengumuman kami. Semua sudah kami jelaskan di situ statusnya. Dan memang ada beberapa laporan yang dari karena memang kita di peraturan Bawaslu ada kajian awal, memang sudah kita. Tadi tim pelapor ada bukti yang dilaporkan juga disampaikan. Ada beberapa bukti, link berita, kemudian foto baliho, kemudian foto link pelantikan, link berita pelantikan. Yang tadi yang dikatakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.